Kebenaran yang selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah hingga hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kekuatan, kesehatan, kesempatan, ilmu, umur, waktu, rizki, nikmat yang besar dan nikmat yang terbesar. Terutama ditakdirkannya kita oleh Allah dalam Islam dan iman. Dan ini adalah tiket awal untuk menuju surganya Allah, sebagaimana yang Allah nyatakan di dalam firman-Nya, wassalamu ala manittaba'al huda. Wassalamu ala manittaba'al huda. Keselamatan itu Allah akan curahkan, limpahkan, berikan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pastikan semua kegiatan aktivitas yang kita lakukan niatkan betul-betul untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup dan kehidupan ini tidak ada arti dan nilainya kecuali kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Kemudian jangan pernah lupa dan melupakan diri untuk senantiasa berdoa untuk meminta kekuatan, rahmat, pertolongan pada Allah. Karena juga pada hakikatnya tanpa kekuatan, rahmat, pertolongan dari Allah kita tidak bisa berbuat apa-apa. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Karena itu saudara seiman, doa pinta kita semoga hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu yang Allah berikan kepada kita hendaknya menjadikan kita bisa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya, bisa memberikan kebaikan dan manfaat yang banyak pula untuk diri, keluarga, teman, sahabat, saudara, tetangga dan orang lain. Dan insya Allah dengan semangat fastabiqul khairat, berlomba-lomba di banyak kebaikan dan dengan istiqomah yang kita pinta akhir kehidupan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kenapa ya kenapa? Ya, karena seorang muslim muslimah yang baik hatinya, baik imannya, baik ibadahnya, baik akhlaknya dan juga baik ilmunya. Sekali lagi, kenapa ya kenapa? Ya, karena seorang muslim muslimah yang baik hatinya, baik imannya, baik ibadahnya, baik akhlaknya dan juga baik ilmunya, insya Allah jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau mau tabungannya banyak, baikin hati, baikin iman, baikin ibadah, baikin akhlak dan juga baikin ilmu. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Salawat dan salam semoga Allah selalu curahkan, limpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan, mengajarkan istilah Islam dengan sempurna rahmatan lil alamin. Semoga Bapak Ibu jamaah sekalian selalu diberi kesehatan oleh Allah, kebaikan, keberkahan, umur yang panjang dalam taat dan iman, diberi kebaikan, keberkahan rumah tangganya, kehidupannya, rezekinya, dan insya Allah putra putri panjenengan, anak cucu panjenengan saya doakan makin baik, solih solihah. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran yang selalu mengharapkan keridhaan Allah. Tema kita hari ini adalah yaitu mengenai muhasabah. Yang sebelumnya kita ingat Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, ihtanim khamsan qabla khamsin. Perhatikanlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Sehatmu sebelum sakitmu. Tidak ada ceritanya orang itu selalu sehat dalam kehidupan ini. Pasti dia akan mengalami sakit. Tapi yang jelas kalau kita diberi kebaikan, kesenangan, kenikmatan Allah, maka pandailah bersyukur agar hidup dan kehidupan kita diberkahi oleh Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jikalau kalian mensyukuri nikmat-nikmatku, kata Allah, maka Allah tambah berkah karunia-Nya. Kalau kalian kufur, sungguh azabku amatlah pedih. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Tidaklah Allah akan menyiksa kalian, tidaklah Allah akan mengazab kalian jika kalian benar-benar bersyukur dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sempatmu sebelum sempitmu. Maka orang yang rugi, kata Ali bin Abi Thalib,
yaitu orang yang diberi kesehatan, kesempatan, umur, waktu, rezeki oleh Allah, tapi dia tidak mau mendatangi majelis ilmu. Maka juga yang perlu kita ingat, kesempatan yang Allah berikan itu hendaknya kita maksimalkan. Bagaimana memaksimalkan? Jadikan seolah-olah ini adalah hari terakhir kita. Siapa yang dia bisa menjadikan seolah-olah ini adalah hari terakhirnya, saya yakin dia akan berusaha melakukan hal-hal yang terbaik, hal-hal yang bermanfaat untuk dirinya, keluarganya, teman, sahabat, saudaranya, tetangga, dan orang lain. Karena khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah yang dapat memberikan kebaikan dan manfaat kepada yang lainnya. Kemudian ketika ketika kamu diberi kemudahan kelapangan rezeki sebelum jatuhnya kekurangan dan kemiskinan. Untuk di poin ini artinya harta itu ternyata jamaah sekalian terbagi menjadi 3. Tapi sebelumnya ingat firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Surat Asy-Syu'ara surat yang ke-26 ayat 88-89. Pada hari di akhirat nanti tidak ada yang bermanfaat, tidak ada yang dapat menyelamatkan seseorang. Yang menyelamatkan ternyata bukan harta kekayaan yang melimpah ruah yang Allah berikan, kecuali hartanya diinfakkan, disedekahkan di jalan Allah. Juga bukan anak-anak yang dibanggakan, kecuali dia memiliki anak yang baik, solih, solihah. Nah, kaitannya dengan ini yaitu kaitannya dengan harta. Harta itu jamaah sekalian terbagi menjadi 3. 1 milik Allah, 2 milik kita, yang ketiga milik syaitan. Harta dikatakan milik Allah manakala harta itu diinfakkan, disedekahkan di jalan Allah. Makanya celakalah. Siapa yang celaka? Yaitu orang yang pakaiannya lebih baik daripada amal ibadahnya. Masya Allah, kalau kita belajar dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau ini Masya Allah mengajarkan kepada kita saking cintanya kepada Allah. Kalau beliau itu berbisnis atau katakan dapat keuntungan 1 juta misalkan, dapat keuntungan 1 juta, maka yang 600-700 ribunya diinfakkan, disedekahkan di jalan Allah. Ya, katakan pada istrinya, sayangku, istriku, alhamdulillah, ya, hari ini atau bulan ini, pekan ini aku dapat keuntungan 1 juta. Tapi yang 600-700 ribunya aku infakkan, aku sedekahkan di jalan Allah. Karena memang suaminya baik, istrinya juga baik. Apa yang dikatakan oleh istrinya? Sayang, kenapa hanya segitu? Kenapa enggak kau tambahkan lagi? Uang kita yang kemarin masih kok. Itulah kurang lebihnya. Jadi Masya Allah, saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah, itu dikaitkan dengan satu riwayat, celakalah. Siapa yang celaka? Yaitu orang yang pakaiannya lebih baik daripada amal ibadahnya. Orang yang untuk urusan dunia, hura-hura, maksiat dan dosa, naudzubillah min dzalik, dia gampang sekali mengeluarkan harta di jalan syaitan, sulit sekali mengeluarkan harta di jalan Allah. Maka ini menjadi pembelajaran bagi diri kita. Tadi harta itu terbagi menjadi 3, milik Allah manakala harta itu kita infakkan, kita sedekahkan di jalan Allah. Harta itu milik Allah kalau kita gunakan untuk ibadah. Harta milik kita itu kalau kita gunakan untuk senang-senang biasa saja, untuk wirawiri, ya untuk kebaikan diri kita sama keluarga saja, itu harta milik kita. Harta milik syaitan, kalau harta itu naudzubillah min dzalik digunakan untuk kemaksiatan dan dosa. Kemudian juga Allah mengingatkan kepada kita di dalam surat Al-Munafikun, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu
dan anak-anakmu melalaikan kamu dari zikrullah. Dari zikrullah di sini artinya apa? Dari ibadah kepada Allah. Ya. Jadi kita itu boleh saja punya harta yang melimpah ruah, tapi yang penting jangan lupa keluarkan kewajiban kita. Kalau sampai nisab dan haulnya maka jatuhnya adalah zakat. Berapa persen? Kalau emas itu ada ikhtilaf pendapat. Satu, kalau kita punya emas 75 gram atau senilai uang senilai 75 gram, maka wajib kita keluarkan zakat. Tapi pendapat yang kedua adalah yaitu kalau 80 gram. Jadi kalau kita punya uang senilai 80 gram emas ya, senilai 80 gram emas, maka wajib kita keluarkan zakatnya 2,5%. Coba kita hitung-hitung. Kalau 2,5% dari 1 juta itu ternyata hanya 25.000. Coba, Masya Allah. Jadi kalau kali 80 ya 2 juta sebetulnya. Alangkah sedikitnya sebetulnya. Tetapi itulah kalau kita keluarkan harta di jalan Allah menjadi nilai berkah. Allah menjamin, menjanjikan dalam hadis qudsi, anfik alaik. Bersedekahlah kalian maka aku akan sedekahi kalian. Keberkahan harta jika kita infakkan, kita sedekahkan di jalan Allah. Sekali lagi, celakalah. Siapa yang celaka? Orang yang pakaiannya lebih baik daripada amal ibadahnya. Jadi yang pertama, perhatikan sehatmu sebelum sakitmu. Ya. Sempatmu sebelum sempitmu. Ketika kamu diberi kemudahan kelapangan rezeki sebelum jatuhnya kekurangan kemiskinan. Sekali lagi, kita nggak akan pernah jatuh dalam kekurangan dan kemiskinan kalau kita gemar mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah. Nah, khusus di poin ini jamaah sekalian, saya ingatkan pada antum yang banyak belum terpikirkan. Apa itu? Berwasiat wakaf jariyah. Kenapa? Karena yang perlu kita baikin, yang perlu kita sayangi, yang perlu kita cintai, yang perlu kita bahagiakan adalah diri kita sendiri ketika menghadap Allah dengan amal yang terbaik. Salah satunya amal yang terbaik itu adalah wakaf jariyah. Jadi kalau kita sudah berwasiat wakaf jariyah, kita katakan pada istri, ada anak kita, sayangku, untuk rumah ini apabila aku mati sewaktu-waktu lebih dulu dari kamu, maka aku minta yang 50 jutanya atau yang 100 jutanya wajib nanti diwakafkan jariyah atas nama aku. Maka itu kita sudah mendapatkan satu kebaikan walaupun pelaksanaannya nanti setelah kita meninggal. Sebab kalau kita tidak mewasiatkan wakaf jariyah, maka harta itu hanya akan menjadi waris. Waris itu sangat tergantung anak kita. Ya kalau anak kita ngerti, ya kalau anak kita paham, anak kita ngerti paham, bagaimana mantu kita? Maka paling aman, paling selamat adalah kalau diwakafkan atas nama diri kita. Lagian, kalau kita tidak mewakafkan, tidak mewariskan sedikit pun, tetap anak ini dapat garis rezeki, jatah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kerugian bagi diri kita kalau kita tidak wakafkan. Sedangkan kalau kita wakafkan jamaah sekalian, maka dia akan menjadi penolong, menjadi syafa'ah bagi diri kita. Bahkan insya Allah itulah yang menjadi sinar cahaya di alam kubur kita. Insya Allah pagi dan petang ditampakkan surga. Amin ya rabbal alamin. Ya. Tapi kalau enggak, ingat, kita berwasiat mati, enggak berwasiat juga mati. Tapi alangkah baiknya wasiat kita tentunya untuk wakaf jariyah. Sekali lagi, yang perlu kita baikin, yang perlu kita senangkan, yang perlu kita cintai dan kita bahagiakan adalah diri kita sendiri ketika kita menghadap Allah, yaitu dengan amal ibadah yang terbaik. Salah satunya adalah wakaf jariyah. Ya. Kemudian mudamu sebelum tuamu. Pada akhirnya kita juga semua akan mengalami muda. Kita pada akhirnya akan mengalami tua maksud saya. Jadi jamaah sekalian, ini orang banyak yang kaitannya dengan pergantian hari, bulan, dan tahun. Padahal bagian daripada umat Islam itu dia akan menjadi orang yang rabihun, orang yang beruntung manakala dia mampu menjadikan hari ininya lebih baik dari hari kemarin, hari esok lebih baik daripada hari ini. Ya. Rugi dia kalau hari ininya sama dengan hari kemarin, hari esok sama dengan hari ini.
Yang menarik kalau kaitannya dengan pergantian tahun ini bisa kita ambil pernyataan Khalid bin Walid. Sahabat Khalid bin Walid itu pernah ditanya, "Wahai Khalid, kamu sudah memimpin perang antara 80 atau 100 kali. Tidak pernah kalah sekalipun. Setiap engkau pimpin Allah memberikan pertolongan dan kemenangan. Bagaimana menurutmu, adakah hari yang baik? Adakah hari yang istimewa?" Kalau bahasa kita diterjemahkan, ada nggak sih sebetulnya hari yang sial, hari yang naas itu? Maka ketika ada yang menanyakan demikian, sahabat Khalid bin Walid beristighfar kemudian mengatakan, "Istighfirullah, istighfirullah, istighfar kamu. Kalau kamu berpikir ada hari yang baik, hari yang nggak baik, hari sial, hari naas, hari beruntung itu seperti itu, berarti dirimu sedang dirusak hatimu, pikiran, perasaanmu oleh syaitan." Kemudian beliau mengatakan, "Hadzal yaum min ayyamillah. Hadzal yaum min ayyamillah. Akhlisu niyatakum, akhlisu a'malakum." Hari ini dan semua hari itu baik. Hari ini dan semua hari adalah milik Allah. Maksudnya, hadzal yaum min ayyamillah. Hari ini dan semua hari itu adalah milik Allah dan itu semuanya baik. Manakala di hari-harimu itu kamu gunakan untuk ibadah, manakala di hari-harimu itu kamu selalu ikhlas menjaga niat ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah hari yang baik. Dan semua hari itu adalah buruk kalau di hari itu kamu berbuat maksiat dan dosa atau melakukan pelanggaran syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menjadi pelajaran bagi diri kita. Maka jamaah sekalian, seorang muslim mukmin yang baik, salah satu sifatnya adalah suka mengintrospeksi diri terhadap apa yang telah dilakukan, yang sedang dilakukan, dan yang akan dilakukan. Sehingga bertambahnya umur, berlalunya waktu dan hari, bergantinya bulan dan tahun, hendaknya bertambah pula meningkat ibadahnya, cintanya, syukurnya, takarubnya kepada Allah. Kemudian yang kelima, hidupmu sebelum matimu. Pada akhirnya jamaah sekalian, kita semua akan mati. Allah tegaskan dalam firman-Nya, ini ayat ini menarik sekali menurut saya. Ini yang beriman, tidak beriman, yang kafir, nggak kafir, bahkan yang katanya ateis, anti Tuhan, pasti mengimani ayat ini. Dan tidak ada satupun yang mengingkari ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuziya 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Setiap yang berjiwa pasti akan mati. Siap nggak siap, mau nggak mau, pasti akan mati. Ya, kata Imam Ghazali menarik ini. Setiap yang berjiwa pasti akan mati. Maksudnya pasti itu apa? Beliau jelaskan pasti itu artinya dekat. Maka bodohlah seseorang yang sudah jelas-jelas dipastikan akan mati oleh Allah, tapi dia tidak bersungguh-sungguh mempersiapkan diri dengan bekal amalan yang terbaik untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ingat kaitannya juga dengan muhasabah, introspeksi diri. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Surat Al-Hasr. Surat Al-Hasr itu Quran saya surat yang ke-59. Sama ya insyaallah. Ayat yang ke-18, 19, 20. Apa itu bunyi arti ayatnya? Tadi ayatnya sudah saya bacakan. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya dengan sebenar-benar takwa. Berusaha bersungguh-sungguh yaitu menjalankan perintah Allah dan menjauhkan larangan Allah siap kapanpun dimanapun berada.
Dan hendaknya tiap-tiap diri memperhatikan bekal apa, amal apa yang telah dipersiapkan untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, ya, agar kalian, ya, mendapatkan kemenangan. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kalian perbuat. Janganlah kalian seperti orang-orang yang melupakan Allah, lalu Allah melupakan mereka. Orang yang melupakan Allah lalu dilupakan oleh Allah, mereka itu adalah orang-orang yang fasik, orang yang melanggar hukum Allah dengan sengaja. Tidaklah sama calon penghuni surga dengan calon penghuni neraka. Calon penghuni surga itulah yang akan mendapatkan kemenangan dan keberuntungan. Saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau tadi 5 hal tadi, perhatikan 5 hal, 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara, ya. Sehatmu sebelum sakitmu, sempatmu sebelum sempitmu, ketika kamu diberi kemudahan, kelapangan rezeki, sebelum jatuhnya kekurangan kemiskinan, tapi tidak akan jatuh dalam kekurangan dan kemiskinan kalau kita gemar mengeluarkan zis, zakat, infak, dan sedekah. Oh ya, untuk zis, mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah itu catatannya cuma 1. Apa itu? Keluarkanlah zakat, infak, sedekah Anda biar banyak, yang penting ikhlas, ya. Biar banyak, yang penting ikhlas. Daripada sedikit nggak ikhlas, lebih baik banyak tapi ikhlas. Kemudian mudamu sebelum tuamu dan hidupmu sebelum matimu. Jamaah sekalian, yang perlu kita muhasabah, introspeksi diri kita, yang pertama adalah tentang keimanan akidah tauhid kita. Ya, jadi iman yang benar yang harus kita miliki. Nah, iman yang benar itu yang bagaimana? Allah berfirman di dalam surat Al-An'am, surat yang ke-6 ayat yang ke-82, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dengan benar itu adalah yang tidak akan mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman. Maksudnya di sini az-zulm di sini adalah asyirku. Jadi penjelasannya, iman yang benar adalah imannya yang terbebas dari kesyirikan, kemunafikan, dan kekafiran. Rasul bersabda, "Man mata walam yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah, wa man mata yusyriku billahi syai'an dakhalan nar." Al-Bukhari. Barang siapa yang dia mati tidak musyrik, tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu, maka baginya surga. Barang siapa yang dia mati musyrik, mensekutukan Allah dengan sesuatu, maka baginya neraka. Hanya perlu kita ketahui kalau para nabi dan rasul itu imannya selalu membaik, meningkat dan meningkat. Kalau malaikat tuh imannya stabil, istiqomah. Kalau sahabat ada yang mengatakan keimanannya andaikan jatuh atau terjatuh, maka terus akan berusaha meningkat dan meningkat. Nah, sedangkan iman al-yazid wa yanqus, iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah karena taat ibadah kepada Allah, berkurang karena maksiat dan dosa kepada Allah. Pertanyaannya, kita punya iman, iman kita tuh naik turun, turun naik, atau enggak naik turun turun? Nah, ayo kita koreksi. Ini yang pertama, muhasabah kita tentang keimanan. Kemudian yang kedua, muhasabah kita, introspeksi kita adalah dalam ibadah. Ya, jamaah sekalian, kita diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Bernilai hidup dan kehidupan yang Allah berikan, kita gunakan untuk ibadah atau tidak. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah ini adalah ibadah yang wajib maupun yang sunnah. Coba kita perhatikan. Termasuk ibadah kaitannya dengan yaitu hablum minallah dan juga hablum minannas. Maka kaitannya dengan ibadah ini harus kita juga tahu kaitannya kunci kebaikannya, yaitu hendaknya kita selalu menyibukkan diri dalam kebaikan, ibadah, dan amal soleh. Sebab jika kita tidak menyibukkan diri dalam kebaikan, ibadah, dan amal soleh, maka syaitanlah yang akan menyibukkan kita dalam maksiat dan dosa. Kemudian yang pertama tadi keimanan kita, ya. Yang kedua adalah ibadah kita, baik yang wajib maupun yang sunnah. Nah, kemudian yang ketiga, muhasabah kita adalah tentang akhlak kita. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan.
Seorang muslim mukmin yang baik sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Masya Allah, untuk kita bapak-bapak jamaah sekalian, kaum laki-laki, Rasul pernah menyatakan, khairukum li ahli, wa ana khairul li ahli. Sebaik-baiknya di antara kalian kaum laki-laki, kaum suami adalah yang paling baik terhadap istri dan anaknya. Dan aku adalah contoh yang terbaik untuk istri dan anakku. Kemudian satu ayat yang ini hanya untuk laki-laki apa? Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Dan pergaulilah istrimu dengan cara yang ma'ruf. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi wanita. Barang siapa yang dia tidak memiliki atau belum memiliki sifat lemah lembut, kasih sayang, pemaaf, penyantun, penyabar dan dermawan, maka berarti sebenarnya orang tersebut belum diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, lau kana abidan, meskipun dia ahli ibadah. Kemudian juga muhasabah kita tentang hati kita, juga termasuk tentang muamalah kita. Yang terpenting, yuk bergegaslah, waktu kita tidak terlalu lama, waktu kita hanya sebentar saja. Kita semangat mati, gak semangat juga mati. Tapi alangkah baiknya tentunya semangat kita dalam kebaikan ibadah dan amal solih. Mari dengan minta kekuatan pertolongan kepada Allah, karena memang tugas kita hanya menyempurnakan 3 hal. Apa itu? Menyempurnakan ikhtiar kesungguhan kita, doa kita, dan tawakal kita kepada Allah. Selanjutnya kita pasrahkan kepada Allah agar kita bisa istiqomah di atas kebaikan dan kebenaran. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat buat diri kita. Mari jamaah sekalian, kita berdoa, boleh ikutin saya. Insya Allah doa ini kalau dilazimkan, kehidupan kita akan lebih baik, diberkahi oleh Allah, dan dijauhkan dari segala keburukan dan fitnah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khtim lana bil Islam, wakhtim lana bil iman, wakhtim lana bi husnil khatimah. Allahumma khtim lana bil Islam, wakhtim lana bil iman, wakhtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, akhirilah kehidupan kami dengan Islam, dengan iman, dan husnul khatimah. Yang kedua, ya Allah ya Arhamar Rahimin, berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar, dan syukur. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Punya niat yang baik, hendaknya segera ditunaikan. Beramal soleh jangan ditunda-tunda. Ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat lebih bagus. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.